lagi di Jakarta di Bawah Matahari. Kali ini kita menyambangi salah satu rumah temen gua, Cesar Audrey. Weh, sehat banget. Thank you nih JKT di Bawah Matahari nih datang sini. Nih gue lihat kan di rumah lu nih banyak motor-motor nih, Dre. Sebenarnya apaan sih yang lo kerjain? Bisa lo ceritain? Yang gue kerjain ya? Apa? Sebagai apa ya? Kreator aja sih sebenarnya. Awalnya gue main motor dari gue suka motor itu dari SMA sih, dari SMA. Nah, setelah gue lulus SMA itu gue dibeli motor pertama satu tuh. Akhirnya gue beli, terus gue jual satu tuh. Ternyata untung. Iya, dari situ gue nyoba lagi, gue beli lagi satu, gue jual lagi, untung lagi tuh terus. Nah, sampai suatu saat gue nemu pedagang waktu itu di daerah Cinere. Gue samperin ke sana, di situ murah-murah. Terus gue juga tahu juga nih, gue ngeliat di marketplace di Instagram itu ada juga pedagang tapi yang harganya tinggi. Gitu. Nah, di situ gue mau istilahnya kerjasama lah. Gue minta boleh kan nih, kalau gue nyaloin nih motor lo nih bang, Lu jualin lagi? Gue jualin lagi gitu ke yang pedagang yang satunya lagi. Ternyata boleh. Sampai akhirnya waktu itu sempet jalan sampai 1 bulan itu lebih dari 10 motor waktu itu bisa gue jebolin gitu, bisa gue keluarin dari si Cinere itu. Sampai waktu itu sempet juga dia akhirnya mungkin lama-lama nggak enak kali ya, maksudnya kan gue cuma calo tapi untungnya sama nih, malah kadang gedean gue gitu kan. Akhirnya gue harus ada kontribusi lah di sana. Jalan 2 tahun, terus akhirnya nggak lama tutup tuh, bangkrut lah, ada cekcok lah namanya, bisnis bareng-bareng gitu kan. Akhirnya baru udah gue mulai sendiri nih di sini. Gitu. Tapi lu dari kecil emang demen motoran ya? Dari kecil ya otomotif sih, lebih ke otomotif sih. Apa aja gue suka, kayak mobil gitu, pokoknya yang kayak Hot Wheels gitu-gitu gue suka tuh dari kecil gitu. Makanya dari pas udah gede, gue mau merealisasikan lah. Gitu. Jadi istilahnya hobi yang produktif gitu. Daripada konsumtif kan, mending produktif. Kalau misalnya gue cuman hobi doang terus sekedar memakai gitu kan, pasti kan gue jajan kan ada aja kan yang diganti, wah bosen ini nih, gue ganti lagi. Kalau ini istilahnya lu bisa ambil untung lah. Nah iya, sambil bisa produktif lah gitu. Nah gitu bang. Terus sebenarnya kenapa dan apa yang membuat lo yakin untuk menjalankan usaha ini? Yang bikin gue yakin apa ya, sebenarnya bisnis sih nggak ada yang 100% pasti berhasil gitu. Cuman yang kenapa gue jalanin bisnis ini, gue pernah bisnis yang lain gitu kan di luar otomotif, kayak pernah juga di kayak makanan gitu, pernah juga lah. Cuman kan yang gue lihat nih ya, kalau yang sepengalaman gue, kalau di motor kan istilahnya lu modal sekian, begitu laku kan modal balik semua. Iya benar. Gitu, modal berikut labanya gitu. Terus nggak basi juga. Nah itu nggak basi juga. Makanan kan basi. Iya. Terus juga kan pasarnya sih dibilang luas sih enggak ya. Kalau motor-motor gini kan motor hobi, cuman regenerasi aja sih. Soalnya kan rata-rata kan yang demen motor kayak gini kan kaum pelajar gitu mungkin ya, kayak gitu. Mungkin regenerasi kan tahun depan kan pasti ada lagi tuh pelajar baru, pelajar lagi kan gitu. Kayak gitu sih mbak. Tapi lo punya istilahnya panutan nggak atau influence dalam lo menjalankan usaha ini, atau lo melihat orang nih sukses melakukan usaha ini terus lo jadi kayak ikut pengen gitu bidang yang sama? Nah, kayak punya panutan gitu nggak? Kalau di bidang yang sama sih selama ini belum ya. Soalnya belum ada kayak yang jalan sesuai planning gue gitu. Belum ada, gue belum nemuin kayak bisnis motor custom yang jual beli tentunya yang jual beli motor custom, belum achievementnya belum sesuai sama yang udah gue gambarin gitu. Itu beda jadi. Tapi ada lah beberapa kayak kalau yang jasa custom yang kayak Katros gitu, SAC gitu kan banyak kan di luasannya yang keren-keren lah, yang hasilnya keren-keren, cuman belum sesuai aja sih sama yang gue pengenin gitu. Ngerti gak sih maksudnya?
Tapi lu ngejalanin usaha ini sendiri apa gimana? Alhamdulillah sekarang ada sendiri sih enggak ya, cuman sendiri sih kalau buat apa kayak yang gue bilang tadi, yang gue bilang di awal, gue kayak kreator doang gitu loh. Yang ngerjain kayak Mekaniknya bongkar juga ada ya? mekaniknya lagi gitu. Gue nggak mungkin gue ngelas Iya. sendiri gitu, nggak mungkin. Di mana sih bengkelnya? Di bawah, Di daerah di, mana? di sini juga, cuman deket lah, keluar gang, ada di pinggir jalan gitu. Kalau di sini istilahnya apa ya, tempat buat nyimpan motornya lah. Kalau di sana workshopnya orang-orang mau ngambilnya juga di di sini sini gitu. gitu ya, displaynya lah, display ya kecil-kecilan. Menurut lo nih, Dre, usaha ini menjanjikan gak sih? Nah yang tadi gue bilang mbak, nggak ada usaha yang bisa yang 100% menjanjikan gitu. Semua usaha nggak pasti Nggak sifatnya, pasti. tergantung kita ngejalaninnya aja sih. Cuman gue yakin gue bisa lah, Yakin lo ya bisa ini yakin bisa. Soalnya yang tadi gue bilang regenerasi pasti nanti ada bakal lagi. ada lagi nih pasarnya. Iya. Udah bisa beli apa aja lo? Belum lah, masih merintis lah, pelan-pelan mbak. Kemarin lu juga sempat ini ya, kemarin trading bareng ya? Ya kemarin tuh gue juga nggak nyangka tuh pertama kali gue bikin trading bareng. Iya, gue liat Orang bilang pada paling segini doang. di Instastory lu juga. Wah rame anjir juga sih. kejauhan tuh 100 motor lah ada 100 motor? 100 motor lah. Tapi itu bakalan terus, istilahnya kegiatan yang bakalan terus berlanjut. Kayaknya sih Pengennya gitu ya. permintaan followers sih kayak gitu. Cuman yang itu juga kan kadang gue harus nyelesain yang harus gue selesain dulu kan, yang kayak gitu istilahnya apa ya, buat silaturahmi aja sih gitu. Lu pernah punya pengalaman unik nggak, Dre, selama menjalankan usaha ini? Pengalaman unik Yang menurut lo nggak pernah gua temuin nih sebelumnya nih. Pernah nggak? paling kayak apa ya, pernah paling basic sih, maksudnya pernah kayak customer gitu datang ke sini ngambil motor sampai jalan langsung nelponin gue, katanya mogok. Oh gitu. Iya sampai gue samperin, gak taunya apaan, perkara apa namanya, keran bensin. Keran bensin kan kalau mau jalan kan dia harus di onin dulu tuh ya kan, dia udah gue bilangin keran bensin udah bang udah, mungkin panik kali pas ke sana belum ya, cuma di set gue nyalain lagi nyala kadang di luar nalar. Terus pastinya kan lo jalanin usaha ini kan ada ibarat kata orang yang nggak seneng lah ya sama lo selama menjalankan usaha ini. Terus lo cara meladeni omongan-omongan yang lo mungkin tetangga atau apa atau teman lo ya kan, cara meladeni Jangan kan temen gue, bapak orang tua gue sendiri juga gitu. udah support awalnya. Cuman gue anggapnya jadi apa ya, jadi konsekuensi sih. Ibarat gini mbak, nih pakai ilustrasi ya. Nih gue ini ada 2 gedung nih, gedung A sama gedung B. Misalnya di gedung B ini ada duit 1M. Nah lo ada di atas gedung B, kan duitnya di atas gedung A nih 1M. Nah ini gedung B nih lo nih. Nah ini duit 1M ini lo boleh ambil, tapi syaratnya lo harus ngelewatin cuma sebatang kayu. Di atas tuh tinggi tuh, kalau lo jatuh langsung mukat gitu. Nah kira-kira lo bakal ambil apa? Ya usaha dulu sih. Usaha dulu kan, Dulu. ragu kan, jawabnya ragu kan. Tapi kalau belakangnya lo taruhin macan, lo lari gitu. Iyalah jelas. Nah itu sama kayak gitu sih. Jadi omongan-omongan negatif ya, kita bisa bilang kata negatif. buat inian ya, buat dorongan Nah, gitu buat ya. dorongan, Buat gitu. dorongan ya. Yang 1M itu cuma impian gitu. Semua orang kan pasti punya impian ya. Kayak gue juga pengen gue sampai punya showroom, gue sampai banyak hal achievement gue. Cuman yang selalu gue jadiin apa ya, jadi motivasi lah ya, gitu tadi omongan itu ya. Kalau gue nggak bisa, orang tua gue begini nih, kalau gue nggak bisa gue begini nih gitu. Lebih kayak ke karenanya sih, bukan apa yang mau dituju gitu. Kayak gitu mbak, cakep mbak. Cakep. Gila, filosofinya keren. Terus ini ya, nama ini lo kan sih, nama usaha? Saya bisa beli ngerokok boleh? Sabi tuh. Haragerets. Awalnya Sans Custom itu juga baru sih, baru akhir tahun kemarin. Terus yang tadi gue bilang, gue kan tadi gabung sama Sinere, itu ada IG-nya beda sendiri.
Terus gue baru bikin lagi tuh yang Sans Custom itu pun gue bikin sama temen gue ada namanya Andreas. Nah itu jadi gini mbak, awalnya gue pernah bangkrut ya, sampai gue bingung tuh di titik gue bingung lah harus yang pas abis dari Cinere itu. Terus gue pernah juga beberapa usaha lah ya, gue trading online juga, gue habis juga di situ habis-habisan, sampai gue bingung, gue nggak punya modal sama sekali. Cuman gue abis itu gue nonton biasa kan nonton motivasi itu ya. Kayak kalau mau jalanin bisnis modal nomor kesekian gitu. Oh, maksudnya apaan nih, gue masih mikir maksudnya apaan ya. Akhirnya oke, gue bikin planning mbak, gue tulis catatan. Akhirnya gue nge-hire investor, nge-guide investor gitu. Timbul lah tuh yang Andreas, Ruby gitu, timbul kayak gitu. Akhirnya kayak gini gitu. Kenapa namanya Hara Gerex? Nah, itu juga tuh iseng aja sih sebenarnya, kan tadinya kan Sans Custom. Sans Custom gue pikir-pikir kayak custom culture banget ya kan, custom ada custom customnya banget gitu. ya. Kan gue kan demen semua semua otomotif kan, nggak cuma custom ya. Itu kan ada Honda Win, ada RX juga, kadang main 2 takan juga gue. Ya itu makanya gue ganti gue ngomong tuh sama partner gue juga kan, kalau ganti gimana nih, nggak apa-apa kan apa gitu. Terus soalnya gue juga nanti next gue mau ngelebarin sayap gitu mbak, sampai kayak jual, insya Allah ya, jual merchandise mungkin sama buka kafe kayak gitu mbak. Influence-nya tetap otomotif gitu, cuman base-nya otomotif, cuman gue lebarin sayapan lagi ya gitu. Soalnya kalau Sans Custom gue bikin merchandise Sans Custom kan kayak aneh banget ya gitu. Terus Hara Gerex juga itu dari bahasa Sanskerta sih gue ambil. Hara untayan mutiara. Sebenarnya nggak filosofi banget sih gue anaknya, cuman enak aja kan didengar Hara gitu. Soalnya kan yang udah kan anak zaman sekarang bikin apa gitu, ngejalanin usaha apalah pasti bahasa Inggris. Iya, itu. Pasti bahasa Inggris apalah, yang voyage lah apalah. Iya. Gue cuma pengen ngambil Indonesia Pride aja nih, biar Indonesia Pride gitu. Keren. Tapi yang di Cinere itu udah masih ada tapi sekarang Gue lihat sih kemarin masih sih. Ini juga rencana pengen silaturahmi lah di sana. Iya. Biar gimana pun juga kan mereka guru gue lah di dunia otomotif gitu. Masih kontek-kontekan sekarang. Terus menurut lo motor itu apa sih? Motor itu ya buat alat berkendara lah. Alat transportasi. Ya kan? Kalau motor custom motor custom apa ya, jati diri lo sih gitu. Ketika orang ngebangun motor sesuai keinginan kan, sesuai keinginan berarti kan itu sesuai karakter lo gitu. Misalnya contoh kayak dari warna gitu, dari pemilihan warna misalnya mainnya di Dove gitu, misalnya warna hitam Dove gitu, berarti kan karakter orang itu kayak mungkin kayak introvert gitu kan, kayak wah gahar gitu loh, kayak gitu sih. Kalau yang warna-warna berarti orangnya ceria gitu. Itu sih lebih menggambarkan diri sendiri gitu. Ya, diri sendiri. Kenapa sih Drik lo memilih usaha ini? Kenapa milih motor custom? Tadi gue bilang gue suka otomotif sih, nggak cuma motor custom, gue mobil juga main gitu. Tapi yang klasik ya. Gue nggak suka tuh motor-motor zaman sekarang, kendaraan zaman sekarang yang futuristik banget, yang sampai lancip bodinya gitu kan. Gue suka yang klasik ya, karena itu sih sebenarnya. Sama yang tadi gue bilang, balik lagi yang tadi gue bilang, kayak usaha motor, ketika lo misalnya lo injek dana segini gitu, misalnya lo beli motor segini terus modalin benerin segala macam, kayak customnya ketika udah laku kan balik semua ya. Kalau di di bidang F&B lah, bidang makanan gitu, lo harus capek setiap hari, BEP-nya kan lama, break even point-nya kan lama kan, bisa mungkin 1 tahun gitu kan. Dalam jangka 1 tahun lo baru bisa ngerasain hasilnya gitu. Kayak gitu sih. Cuman ya balik lagi, kalau F&B kan enak, mungkin bisa buat jangka panjang, tapi nggak ada yang pasti sih. Itu juga bingung deh. Nggak ada yang pasti, semua bisnis asal gimana caranya kita ngejalaninnya aja sih. Brandingnya dulu sih gue pengen kuatin gitu.
mungkin berkat JKT di bawah matahari nih. Harga jadi go internasional. Amin. Ini kan gue ngeliat motor banyak nih, Dre. Nah, Gue pengen tahu deh harga yang paling mahal yang pernah lu jual. paling mahal. Nah, Waktu itu pernah gue jual CB400 di harga 35 juta. CB400 tuh. Zaman itu pas gue masih di Cinere. Sekarang harganya kalau motor tuh emang gitu sih. naik dia Naik. pasti ya. Sekarang nyari bahannya aja tuh 40 udah nggak ada. Makanya Oke. kalau terus pernah juga gue motor apa namanya Kaisar Ruby yang Fitwin tuh yang dari Cina, suaranya kayak Harley juga. Ya adik-adiknya Harley lah. Itu gue jual di harga ke pedagang juga 28 juta. Itu pas gue lempar ke sempat sakit hati tuh. Gue lempar ke pedagang kan, gue jual ke pedagang gitu 28 juta. Diposting lah sama dia langsung kan. Diposting 3 hari langsung laku. Lakunya berapa? 54 juta. Sialan gak? Sialan ya. Cuman ya namanya Mungkin rezeki lu di rezeki, situ ya, doang, rezeki kan segitu nggak ada yang doang. tahu. Betul. Nah, terakhir nih, Dre, apa yang pengen lo sampein untuk teman-teman yang lagi ngerintis usaha, entah itu usaha di bidang otomotif atau apaan yang masih ngerintis, lo mau nyampein sesuatu nggak? Apa ya, gue bukan motivator cuman yang gue terapin ini aja nih, ketika lo jalanin bisnis lo pakai aja nih 3 hal nih, bukan pakai 3 hal sih, lo harus lihat 3 hal ini. Lo harus jadi yang pertama, kalau nggak bisa lo jadi yang pertama jadi yang terbaik. Kalau lo nggak bisa jadi yang terbaik juga lo jadi yang beda. Contoh apa nih, misal kayak apa ya, ayam lah, yang ayam Kentucky gitu ya, yang fried chicken lah, yang pertama siapa? KFC yang pertama ya. Nah, dia kan sukses tuh. Nah, tapi kan ada nih selain KFC yang jalanin itu. Apa yang lain? MCD. Nah, MCD jadi yang terbaik kan. Padahal sama Ayam. sama ayam gitu. Terus di konsepnya juga sama gitu kan. Nah, ada lagi nih yang ketiga nih. Pengen di ayam juga, cuman pengen apa, dia sukses juga. Apa? Peaches Factory. Oh iya. Iya, Jadi beda ya. Iya, beda itu. Betul. Yang butuh yang itu-itunya itu. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, jadi yang terbaik. Kalau nggak bisa jadi yang terbaik, jadi yang paling beda. Itu aja sih. Gitu, Bang. Dre, gue boleh lihat-lihat? Boleh. Mulai kemana nih? Ini kayak keren nih. Nih ya. Ini basicnya CBR 2,5. Oh sorry, sempit nih. Oke. Karena aslinya motor sport gitu kan dia. Sekarang jadi kayak gini. Sebenarnya konsepnya nyalain. Lah yang kebetulan kunci di sini. Bismillah. Ini apa tadi basicnya? CBR 2,5. Oh, motor yang gede itu kan? Iya, motor sport sport. itu kan? Iya. Kan aslinya pegel kan. Oh. Nah, ini dibikin konsep lebih ke apa ya? Tracker sih, scrambler ya. Keren sih. Oh ini Dre? Kalau yang ini basicnya Yamaha Bison. Ini di custom apa nih kalau kayak gini? Alirannya namanya bobber lah, lebih ke bobber sih. Iya. Bikin single seater. Itu masih bahan. Kalau yang punya cewek nggak bisa nih ya, naik gini ya. Bisa. Pakai jalur diri di belakang. Diri aja ke sepeda. Belum jadi nih, Dre. Ini belum jadi. Ini pesanan orang Bali. Iya. Wah gila, Bali sampai sini juga sih. Iya, alhamdulillah. The power of medsos. Membuktikan kalau harga garage itu paling murah di Indonesia. Orang Oke. Bali men. Bali masih belum jadi nih. Mainnya tapi- ke Menteng. Coba tuh, Dre. Ini Scorpio. Ini Scorpio, ini basicnya Mega Pro. Nah, itu Scorpio juga tuh. Ini Scorpio ya. Ah. Yang sering lo pakai mana, Dre? Punya motor lo yang itu ya. Iya. Gue malah jarang sih pakai motor yang ada aja sih. Yang Gua ada pakai. aja. Iya. Enaknya gitu makanya jadinya motor yang bisa dipakai gue pakai aja. Sebelum diserahin ke customer-nya jadi gue pakai aja Pakai dulu ya. Iya. Tapi Ini belum jadi sih. naksir yang itu sih benar. CBR ya. Bener sih emang. Oke banget.
soalnya nggak nanggung juga sih, dia mesinnya nggak kecil ya, jadi enak buat di custom. Jadi kelihatan, kalau kata anak custom, gambut lah, Gambut tuh keker gitu, padet kelihatan. Dari dimensi mesinnya juga kan nggak kecil gitu. Cuman rata-rata sih kalau buat motor yang suka di custom gitu, maksudnya rata-rata motor yang di custom motor-motor batangan kayak Mega Pro, Tiger, Scorpio itu sih biasanya yang sering. Kalau CBR tapi ada nggak sih Dre masih jarang. yang menurut lo susah buat di custom tuh motor apa, basic apa Apa ya, yang yang lebih susah ribet ya, lah yang gitu, ribet ya motor-motor kayak motor gini, kayak gini CBR 2,5 yang basicnya emang sport gitu ya. Iya, soalnya dia ada rangka tambahan lagi tuh, rangkanya banyak deh. Rangka ada tubularnya kayak gini nih. Yang rangkanya cuman kan kalau kayak Scorpio gitu kan simple dia. Sebenarnya cuma motong tengah ke belakang, ganti yang lurus gitu udah selesai. Buat rangkanya ya. Itu kalau buat apa? Nemplok-nemplokin part-partnya sih sama aja semuanya. TNT semua sih. Apa? Potong, ngelas, pasang. Berarti kan semua butuh ngelas, bikin dudukan baru kan. Nggak cuman sekedar TNT gitu, nggak cuman plug and play gitu, nggak ada sih motor custom plug and play. Pasti di itu ya. Pasti disesuaiin lagi. Ya, tapi motor kayak gini aman gak sih Dre? Dari polisi gitu, kadang kan ada polisi yang rese. Sepengalaman gue ya, nggak pernah sih gue diberhentiin polisi selagi apa peraturan masih di apa ya, masih ditaati lah. Kayak contoh misalnya kayak spionnya ada, terus lampu sen ada, lampu headlampnya ada, lampu belakang ada gitu, terus dan berfungsi gitu. Ya masih oke aja sih. Yang pakai helm lah ya. Iya, pakai helm. terus juga kalau perubahannya nggak terlalu, soal perubahan ya, itu juga kan ada ketentuan juga lah dari polisi yang gue tahu ya. Asal nggak ngerubah, misalnya yang tadi motornya roda 2 terus jadi roda 4, itu nggak boleh gitu. Tapi masih batas wajar, itu masih boleh sih. Gue sebenarnya pengen beli kayak gini, cuma kayak kalau buat pakai harian kayak kurang nyaman atau gimana? Pastilah. Yang gue bilang tadi, kalau motor ini lebih ke apa ya, motor hobi sih. Gitu, motor hobi. Pastinya nggak apalagi motor custom ya, pasti harusnya wajarnya lebih enak metik lah kemana-mana gitu. Terus juga kalau mau motor custom tuh susah, kayak lo mau ngejar nyaman apa mau ngejar tampilannya gitu. Kalau lo mau ngejar nyaman, pastinya looknya kurang. Kayak contoh apa ya, misal kayak cafe racer nih, untuk cafe racer yang duduk gitu, itu kan dilihatnya enak kan, ganteng gitu. Looknya oke, tapi kan dipakai nggak nyaman, pegel gitu. Jarak 5 km lo udah osteoporosis ya kan. Gitu. Terus juga kan misalnya contoh lagi, nggak ada spakbor belakangnya kan keren gitu kan, maksudnya jadi simple gitu. Tapi kalau jalan kan misalnya hujan nih, terat lo sambil sampoan bisa. Gitu sih. Jadi susah nyaman sama look bertolak belakang. Buat dapat keduanya tuh sulit lah ya. Bukan sulit lagi, emang nggak bisa. Terus nih, kalau teman-teman Jakarta di Bawah Matahari mau yang nonton nih, pengen istilahnya nanya-nanya atau mau lihat-lihat motor, bisa kemana nih Dre, lo bin atau langsung aja follow di ini Haragerets. Atau bisa datang langsung sini, bisa datang langsung sini. Ada di Jalan Menteng Atas, Selatan 3. Tuh, teman-teman yang pengen customan motor, main motor-motoran, silakan langsung datang ke sini. Murah. Murah. Nah itu yang gue pengen jadi yang beda. Nah gue beda mungkin ya, cuman nggak tahu kan di luar sana. Cuman yang kalau gue observasi sih, harga gue paling murah ya. Soalnya itu sih target gue sih, pelajar-pelajar itu. Soalnya banyak tuh kayak, bang, apa ada gak nih harga motor custom segini gitu. Gue bilang ada aja dulu. Mau berapa juga gue bilang ada. Soalnya kan custom ya. Lo mau custom apa sih artinya custom? Kan lo ngerubah dari yang bentuknya tadinya kayak gini jadi kayak gini gitu kan. Istilahnya nggak ada patokan harga gitu, harganya kayak tentatif gitu. Kalau lo mau harga segini ya berarti jadinya kayak gini ya, kayak gitu. Kita jadi menyesuaikan aja sih. Nggak ada patokan harga kayak misalnya sih udah sini lo mau sini 30 juta gitu, nggak kayak gitu gue. Terus gitu. Ya udah, thank you Dre, udah thank you juga nih JKT di Bawah Matahari udah iniin anak-anak buat main ke sini. Siap, mampir lagi lah betul lah. Ya, sukses terus JKT di Bawah sukses Matahari. juga buat Haragerets. Yaudah, cukup sekian teman-teman.
nantikan episode Jakarta di Bawah Matahari selanjutnya. Thank you.